Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Anda Agung Ayu Bunga Kosalia dengan NIM 187221027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume artikel saya mengenai KNN yang berjudul Using KNN Algorithm for Classification of Textual Documents. Langsung saja kita masuk ke bagian introduction. Nah, pada bagian introduction ini membahas dampak cepatnya perkembangan internet terhadap peningkatan jumlah dokumen elektronik. Menurut para ahli, sekitar 70% informasi digital yang disimpan dan digunakan oleh masyarakat berada dalam bentuk yang tidak terstruktur atau dalam bentuk teks. Sedangkan hanya 30% sisanya merupakan jenis data lainnya. Peningkatan jumlah data tidak terstruktur ini secara eksponensial akhirnya menyebabkan keruntuhan sistem tradisional penerimaan dan distribusi informasi teks, sehingga membuat proses pencarian dan analisis data menjadi proses yang memakan waktu dan tidak efektif, serta menyebabkan kelebihan informasi bagi pengguna. Kita masuk ke bagian literatur review. Peningkatan data tidak terstruktur yang cepat karena ekspansi internet memunculkan minat baru dalam klasifikasi dokumen dan penambangan teks. Teknik pembelajaran mesin dominan dalam menangani masalah klasifikasi karena efisiensinya, akurasi, dan kinerja yang tinggi. Berbagai pendekatan telah digunakan termasuk aturan eksplisit, pembelajaran mesin, dan analisis diskriminan linear. Representasi, dokumen, dan konstruksi pengklasifikasi menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Sistem pembelajaran mesin menghasilkan tingkat efisiensi dan akurasi yang mengesankan, membuat klasifikasi otomatis menjadi alternatif yang menarik dibandingkan dengan klasifikasi manual. Lanjut ke subbab Review on Text Classification Methods. Perbandingan antara beberapa metode klasifikasi teks seperti Canada-Snake Wars atau KNN, Naive Bayes, dan Term Graph Model. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun KNN memiliki keunggulan dalam akurasi dibandingkan dengan Naive Bayes dan Term Graph, namun KNN memiliki kinerja yang rendah karena ketergantungannya pada setiap sampel dalam set pelatihan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja KNN adalah dengan menggantikan matriks dokumen terminologi dengan pendekatan perkiraan peringkat rendah untuk menangkap informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Selain itu, perbandingan yang dilakukan terhadap metode klasifikasi lain seperti Support Vector Machine atau SVM menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus Naive Bayes dapat memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Naive Bayes dalam menghitung probabilitas murni pada fitur yang ada. Namun, perlu dicatat bahwa KNN memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan aplikabilitas dalam klasifikasi teks karena faktor teks yang memiliki dimensi yang tinggi. Oleh karena itu, ketika jumlah contoh pelatihan yang besar diberikan, KNN akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengklasifikasi dokumen. Lanjut ke subbab Naive Bayes. Klasifikasi Naive Bayes atau NB ini adalah salah satu metode yang menggunakan analisis vektor. Metode ini didasarkan pada konsep probabilitas masyarakat dari relevansi dokumen atau kita sebut dengan D terhadap suatu kelas atau kita sebut dengan C. NB sering digunakan karena relatif sederhana dalam implementasi dan pengujian dan sering memberikan hasil yang baik dibandingkan dengan klasifikasi lain yang lebih kompleks. Algoritma NB didasarkan pada teorema Bayes yang menyatakan bahwa probabilitas bersyarat dari kelas atau C untuk dokumen atau D dapat dihitung dengan menggunakan probabilitas dokumen untuk kelas dan probabilitas kelas untuk dirinya sendiri. Probabilitas bersyarat dihitung untuk semua kelas. Nah, dalam konteks teorema Bayes, PAB yang ini adalah probabilitas kondisional dari D termasuk dalam C. Nah, jika kita mengetahui atribut atau kita sebut dengan B dari dokumen tersebut. Dalam hal ini, PAB ini menggambarkan seberapa mungkin dokumen termasuk ke dalam kelas berdasarkan atribut yang diamati. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab term graph. Nah, metode term graph ini bertujuan untuk merepresentasikan dokumen teks sebagai tuple relasional menggunakan model ruang vektor yang terkenal. Proses klasifikasi teks diawali dengan pra pemrosesan yang melibatkan analisis sintaksis, pembersihan, dan stemming dokumen teks. Hasilnya adalah daftar istilah dengan frekuensi yang sesuai. Kemudian untuk merepresentasikan dokumen dapat dibangun vektor yang sesuai, sehingga kumpulan dokumen dapat direpresentasikan oleh matriks dokumen istilah, yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai tabel relasional. Namun, model ruang vektor hanya menyimpan fitur kunci dari dokumen dan tidak mempertimbangkan hubungan antar istilah. Selanjutnya kita masuk ke subbab DKNN algorithm. Algoritma Canada-Snake Wars atau KNN adalah teknik klasifikasi yang banyak digunakan karena mudah diinterpretasikan dan membutuhkan waktu komputasi yang rendah. Pemilihan parameter K sangat penting dalam algoritma ini,
di mana training error rate yang validation error rate perlu dievaluasi pada nilai K yang berbeda. KNN ini memiliki berbagai modifikasi seperti penggunaan algoritma KNN yang fleksibel dengan kombinasi algoritma variabel K dan algoritma penimbangan untuk meningkatkan efisiensi klasifikasi teks. Ada juga modifikasi yang menggabungkan pembelajaran cepat dengan klasifikasi KNN untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi. Algoritma KNN yang baru menggabungkan teori model dan bukti membantu mengatasi kekurangan pembelajaran malas dalam metode KNN tradisional seperti yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, meskipun KNN ini mudah digunakan dan efektif secara umum, kinerja algoritma ini tergantung pada alokasi set pelatihannya. Untuk mengatasi distribusi data teks yang tidak merata, beberapa pendekatan telah diusulkan, termasuk modifikasi algoritma KNN berdasarkan integrasi kerapatan sampel uji dan kerapatan tetangganya. Terdapat juga pendekatan dengan menggunakan metode pohon pencarian kesamaan untuk meningkatkan pencarian tetangga terdekat yang tepat dan mengurangi konsumsi waktu. Salah satu masalah dalam klasifikasi teks adalah sifat samar dan tidak pasti dari batas-batas kategori, yang menyebabkan kompleksitas waktu yang tinggi dan efisiensi yang rendah dari algoritma KNN. Untuk menghindari ketidakpastian, metode set cluster digunakan dengan membagi ruang vektor teks menjadi area yang pasti dan tidak pasti. Kemudian menerapkan analisis korelasi untuk area yang tidak pasti untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi teks. Nah, kombinasi KNN ini dengan algoritma lain seperti algoritma C4.5, klasifikasi naik bias, dan SVM telah menunjukkan utilitas dan kelayakan yang lebih baik. Nah, meskipun terdapat kekurangan, algoritma KNN tetap penting dalam klasifikasi teks dan masih digunakan secara luas saat ini. Meskipun banyak upaya untuk memodifikasi dan mengurangi konsumsi waktu, versi konvensional dari algoritma ini tetap tidak digantikan. Algoritma KNN juga mudah diimplementasikan dan sering digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Python dan R. Kita masuk ke bab metodologi. Metodologi ini memilih KNN karena telah diimplementasikan dalam lingkungan R, dengan rencana untuk mengintegrasikannya dengan Hadoop di masa depan. R adalah bahasa pemrograman untuk pengolahan data statistik dan lingkungan perangkat lunak gratis. Metode klasifikasi dokumen teks berada dalam persilangan antara pencarian informasi dan pembelajaran mesin. Meskipun banyak penelitian dilakukan dalam klasifikasi teks, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan. Akurasi klasifikasi sangat dipengaruhi oleh implementasi asumsi a priori dan struktur data teks. Nah, kita masuk ke bagian result. Nah, pada bagian hasil ini, penelitian ini melakukan evaluasi eksperimental sebagai pengklasifikasi dokumen untuk dua sumber informasi. Yang pertama, aliran berita pemerintah, dan yang kedua adalah aliran berita e-government. Beberapa artikel berita dikumpulkan dari situs-situs berbahasa Inggris, yaitu government.kz dan egov.kz untuk rentang waktu 2015 sampai 2016. Langkah-langkah eksperimen ini melibatkan yaitu langkah pertama, melakukan analisis teks dari dua artikel yang dikumpulkan dari dua situs. Lalu langkah yang kedua adalah menganalisis frekuensi istilah-istilah yang digunakan. Lalu teknik word cloud yang digunakan untuk memilah istilah-istilah yang paling sering digunakan dalam sebuah teks. Paket analisis teks atau TM ini dan pembuat word cloud atau word cloud ini tersedia dalam lingkungan R untuk analisis teks dan visualisasi istilah-istilah yang sering muncul sebagai word cloud. Pada langkah kedua, dokumen dimodifikasi menjadi representasi yang lebih mudah dikelola. Umumnya, vektor istilah dan frekuensi mereka mewakili sebuah dokumen. Contoh pemilihan 5 dokumen diberikan dengan istilah-istilah kunci yang dicetak tebal. Lalu, frekuensi istilah dalam setiap dokumen dihitung dan direpresentasikan dalam matriks dokumen istilah. Misalnya kata competition muncul sekali dalam dokumen 2, sehingga nilai di sel dokumen 2 untuk istilah competition adalah 1. Lalu, matriks dokumen istilah menunjukkan seberapa sering istilah muncul dalam setiap dokumen. Nah, dalam pendekatan ini, setiap dokumen direpresentasikan oleh sebuah vektor atau titik dalam R10. Ini nih. Misalkan kita perlu menemukan semua dokumen yang relevan dengan permintaan portal untuk diskusi terbuka tentang rancangan undang-undang diluncurkan dalam Kazakhstan. Permintaan ini direpresentasikan oleh sebuah vektor permintaan yang dibangun secara analog dengan matriks dokumen istilah.
Jadi, tugas klasifikasi teks dapat diformulasikan sebagai masalah matematika, seperti dokumen kolom-kolom dalam matriks A yang dekat dengan vektor Q. Untuk memecahkan masalah ini, kita perlu menggunakan seberapa ukuran jarak dalam R10. Hasilnya, kita dapat menemukan frekuensi istilah untuk dokumen yang relevan seperti yang ditunjukkan dalam gambar yang 5 ini. Lalu selanjutnya, pada tahap yang ketiga ini, dalam metodologi ini melibatkan penerapan algoritma KNN dengan melatih model menggunakan data yang sudah diklasifikasikan sebelumnya atau dikenal dan menguji model tersebut pada data yang belum diklasifikasikan atau tidak diketahui. Proses penting dalam analisis teks adalah pra-pemrosesan teks, di mana teks dimodifikasi untuk menghilangkan angka, kapitalisasi, dan kata-kata penghenti, serta tanda baca sehingga siap untuk analisis lebih lanjut. Langkah berikutnya dalam klasifikasi teks adalah pembuatan matriks dokumen istilah. Matriks ini dibuat dengan satu baris untuk setiap istilah dan satu kolom untuk setiap dokumen. Elemen I dan J dari matriks tersebut positif jika istilah ke I muncul di dokumen J. Nilai dari elemen ini dapat ditimbang berdasarkan signifikasi istilah dan atau dokumen. Dengan cara ini, setiap dokumen direpresentasikan oleh sebuah vektor yang merupakan kolom dari matriks dokumen istilah. Permintaan ini juga dianggap sebagai dokumen dan direpresentasikan sebagai vektor. Untuk menentukan relevansi satu dokumen terhadap permintaan tertentu digunakan jarak Euclidean antara vektor permintaan dan vektor dokumen. Metrik ini kemudian diimplementasikan dalam algoritma KNN. Lalu selanjutnya, eksperimen dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh nilai K dalam algoritma KNN. Hasilnya menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi bervariasi tergantung pada nilai K yang digunakan. Akurasi terburuknya ditemukan pada sekitar 88% dan akurasi cenderung menurun ketika nilai K melebihi 50, yang menunjukkan bahwa pengaruh nilai K terhadap hasil klasifikasi. Berikut adalah gambar yang menunjukkan potongan kode untuk membersihkan korpus. Lalu di sini ada juga kode fungsi untuk memasukkan istilah matriks dokumen dan panggilan fungsi KNN untuk mengklasifikasi teks dokumen. Kita masuk pada bagian discussion. Nah, diskusi ini menyoroti pentingnya klasifikasi teks dalam berbagai bidang dan aplikasi praktis dalam mengelola jumlah besar dokumen dalam bentuk elektronik. Klasifikasi teks digunakan dalam berbagai domain, mulai dari pengindeksan otomatis dokumen hingga filtrasi dokumen, penghasilan metadata otomatis, hingga pengembangan direktori hierarkis sumber daya web. Dalam penelitian ini dilakukan eksperimen untuk mengklasifikasi dokumen dari dua sumber, yaitu dari egov.kz dan government.kz menggunakan algoritma KNN dalam bahasa pemrograman R. Pemilihan KNN ini dikarenakan kemudahan implementasinya dalam lingkungan R dan efisiensi yang relatif baik. Bahasa pemrograman R dipilih karena integrasinya dengan Hadoop untuk penelitian selanjutnya. Nah, eksperimen dilakukan untuk memahami cara klasifikasi dokumen berbasis algoritma KNN pada dokumen yang dikumpulkan dengan variasi nilai K. Hasilnya menunjukkan bahwa pada K nilai di atas 50, akurasi klasifikasi mencapai di atas 88%, yang menandakan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dipercaya. Namun ketika nilai K kurang dari 50, akurasi klasifikasi turun di bawah 50% menunjukkan bahwa pengaruh nilai K terhadap akurasi klasifikasi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan nilai K mempengaruhi beberapa baik kinerja klasifikasinya. Kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, pada penelitian ini mempersembahkan metode menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN dalam bahasa pemrograman R untuk mengklasifikasi dokumen teks. KNN ini dipilih karena kemudahan penggunaannya dan efisiensi yang cukup baik. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa nilai K yang optimal untuk KNN adalah antara 1 hingga 50 dengan akurasi tinggi pada rentang nilai tersebut. Namun, akurasi secara signifikan menurun di atas 50 dengan integrasi lingkungan R dengan Hadoop. Penelitian selanjutnya akan memperluas skala untuk menangani jumlah dokumen yang lebih besar. Keakuratan yang tinggi dalam klasifikasi dokumen pemerintah menjadi penting karena hal tersebut memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut adalah referensinya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.